Gara-gara kap mesin mobil gue penyok kena mangga, jadi ya udah. Kita pasang karbonnya dulu di varionya. Gara-gara selama ini vario gue dikatain gak ada karbon, jadi gue manggil master karbonnya, Ko Martin. Apa kabar Ko Martin? Thank you, Mas. Ini sudah lama terakhir ketemu 2019. 19. Jadi kalau kalian inget ada vlog gua W175 ya. Iya, betul. Yang dulu fairing tapi akhirnya dibikin karbon. Iya, betul. Itu pakai jasa beliau. Terus kita long story short 2019 kita ketemu lagi kemarin ya. Iya. Pas IMOS. Gue buka bootnya Sugoi, ternyata 999 karbon majang Harley 3 ya. 3. Ketemu lagi ngobrol lagi, terus akhirnya kita ngobrolin buat si varionya ini. Nah, lo tuh 999 karbon udah lama kan berarti ya? Udah. Sekarang udah di skala pabrik ya kan? Ya, sudah mulailah fabrikasi. Udah jauh banget, dulu gue masih di ruko tuh. Iya. Iya kan? Betul. Udah pindah tempatnya berarti? Udah. Udah lebih gede lagi? Lumayan lah. Luar binasa. Kali ini varionya itu mau kita pasangin karbon teman-teman. Tapi bukan sembarang karbon, karena biasanya kalau orang kan karbon motor tuh matic biasanya apa? Dilapis ya? Lapis. Nah, kalau gua kan banyak mau ya. Jadi akhirnya parts-parts karbon varionya ini kita bikin vakum ya. Vacuum infusion. Itu prosesnya. Vacuum infusion itu prosesnya. Ya, jadi ini bukan parts asli dilapis karbon gitu bukan ya. Iya. Tapi ini adalah parts asli lo bikin moldingnya. Betul. Terus habis itu Kita bikin dari serat karbon 4 lapis, 4 layer. 4 layer. Iya, dengan sistem infusion. Jadi ini 4 layer apa aja? 4 layer karbon semua. Serat karbon semua. Karbon. Wah. Sebenarnya bisa apa? Karbon, fiber. Bisa. Oh, itu lebih budget friendly. Lebih budget friendly. Sama dari teksturnya juga beda. Kalau fiber itu kan lebih lentur dikit ya. Kalau karbon lebih kaku. Oh, jadi lebih kaku? Iya, tergantung request-nya. Jadi katanya salah satu cara biar bedain apa suaranya nyaring. Lebih ada. Ya kalau infusion lebih nyaring. Ya beda tuh. Iya kan. Kalau karbon lapis tebel, biasanya tebel di resin gitu ya. Lebih mendem. Itu lebih nggak ada suaranya, dep. Sebenarnya sih kalau mau karbon yang lapis sih banyak yang jual sejujurnya. Cuman kan saya BM, jadi saya request ini jadi karbon vakum dan yang gue bingung teman-teman, banyak banget di luar sana tuh yang bikin dasi ini sama windshield vario itu pasti kalau bikin karbon kebanyakan yang gue lihat di e-commerce tuh pasti kayak cuman datar gitu aja kan. Iya. Nah, padahal di luar sana tuh banyak banget inspirasi dari dunia mobil. Itu ada supercar kayak apa sih? Pagani gitu, Koenigsegg gitu. Mereka tuh karbonnya pasti V. Ketemu gitu kan, V-shape. Terus gue bilang, lo bisa nggak sih bikin kayak gitu? Kata dia, gampang kata dia. Iya. Jadi ya udah, akhirnya kita bikin windshield sama dasinya ini teman-teman. Itu patternnya kayak si supercar, hypercar itu. Jadi ini V-shape ketemu di sini nih. Nah, tuh di sini dan di sini. Tuh. Jadi bukan cuma datar atau biasanya orang apa sih karbon yang satu arah miring. Yang satu arah miring doang, tapi kita bikin emang V-shape ya kan. Biar kelihatan kayak pengerjaannya ternyata beda dari yang lain gitu. Ini juga full karbon ya? Iya, betul. Kelebihannya full karbon ini adalah lebih ringan. Lebih ringan. Pasti. Kata dia pasti. Apakah benar pasti? Boleh dibuktikan? Boleh. Oke. Saya sudah sedia punya istri saya. Ini nggak boleh rusak guys. Ini karena kalau ketahuan rusak sama bini saya bahaya ini. Ini adalah timbangan kue. Iya. Timbangan kue. Cuman gue nggak tahu kenapa yang nggak desain tuh pinter banget loh timbangan kue. Layarnya tuh putihnya nggak kelihatan loh. Karena kan buat di indoor. Oh, nggak ada orang bikin kue outdoor tuh nggak ada ya? Nggak ada. Emang kita yang salah, bukan salah dianya. Emang. Nah, ini kata nih Sam. Nah, ini kata nih. No, oke, kita coba yang ori dulu nih. Ini ori ya. Ori ini udah enteng loh nih. Dan ini udah full plastik, ya kan? Gini kali ya. 128,2. Set. Ini yang Karbon. full karbon lapis 4 carbon infusion. Dia 200 gram. 280 gram. Bentar. Ini berapa? Ini 100 gram berarti kan? Iya. Gram nggak sih? Gram kan? Iya. 100 gram. Yang ini 128. Berarti beda 20 gram ya? 28 gram. 28 gram.
berat sekitar 20%. Iya. Lebih ringan sekitar 20%. Jadi emang bisa dibuktikan kalau full karbon 4 lapis itu lebih ringan daripada plastik ya? Betul. Lebih ringan 20% itu lumayan loh. Lumayan. Kalau medianya lebih besar, range perbedaannya lebih jauh lagi. Oh gitu, Iya. I see. Nah, ini kalau misalkan nih karbon terus fiber gitu, itu lebih berat. Enggak, sama aja. Sama aja. Sama aja. Karena kan kita hitung dari layernya itu gramasinya berapa. Oke. Kan kalau karbonnya kita pakai 240 gram square meter, kalau fibernya pakai 200 gram atau 300 gram sama aja. Hitung dari gramasi per layernya aja. Jadi ini bukan cuman asal karbon biar kelihatan estetik doang, biasanya yang dilapiskan tuh pasti lebih berat kan? Ya, Tapi memang kita ngurangin 20%. Nanti motor gue lebih kencang 20%. Nah ini lagi mau di fitting nih ya. betul. Yang lu bilang katanya lu 3D print tuh apanya? Di dudukan-dudukannya, kita udah pakai 3D print, ngikutin dari part orinya. Jadi sama semua, ini sama juga. Itu lo 3D print. 3D print. Kenapa nggak ini di moldingin? Kalau molding itu fiber lebih rentan patah. Kalau plastik, ini kan kita 3D printnya plastik, tetap pakai ABS. Nah, jadi dia flex lenturnya tuh masih sama kayak plastik. Kalau terlalu kaku, kita baut kekencangan dia sering patah. Jadi ini prosesnya ribet ya? Lumayan. Bikin molding dulu, ya kan? Terus di scan lagi, di 3D print, di lem, Ya, baru dipasang. baru dipasang. Ternyata kompleks sekali. Bah, sudah terpasang tuh. Tuh kan kalau V tuh cakep banget. Ketemu set set. Terus ini tadi kata komatnya 3D print kan? Ya, Jadi akhirnya bautnya bisa pas tuh ya. Karena emang sesuai kayak aslinya ya. Nah ini tuh. Wah, fittingnya cakep gila. Nice. Ini tinggal kita coba pasang nih guys. Kita lihat nanti kayak gimana. Nah ini juga salah satu bodi kasar yang dibikin karbon. Kenapa? Karena ini kan bentukannya, ini kan corak karbon nih sebenernya. Nih corak karbon. Cuma plastik. Jadi ya udah kita bikin karbon beneran. Nah, cuman ini emang belum selesai. Ini masih belum, bahkan masih mau di fitting ya. mau di fitting dulu. Jadi ini belum selesai, nanti akan jauh lebih kinclong kan ya? Ya, itu baru 70% lah. Masih jauh dari kata selesai, jadi ntar masih akan diotak-atik lagi. Cuman emang kelebihannya kalau infusion tuh adalah garis-garis body kayak gini nih, yang tajam-tajam tuh masih kelihatan detailnya. Ini kan lekukan tajam nih di sini nih. Nah, di sini juga masih ada tuh. Tuh tajamnya masih dapat. Kalau yang lapis itu biasanya memang jadi ketutupan, jadi hilang detail-detail nat tajam kayak gininya gitu. Ya kan kalau gini masih dapat. Dan ini sebenarnya masih bisa dipakai lagi. Bisa. Ya sebenarnya bisa sih. Oh berarti ini cuma jadi contoh aja kok ya? Cuma jadi molding doang. Holdingnya ya? Celuk. Cetakannya berarti? Celuk. Itu kan tuh. Jadi nanti Ini kayaknya kalau ditimbang lebih, gapnya lebih jauh deh. harusnya sih itu lebih ringan. Coba kita coba lagi yang asli dulu. Sulit ya? Timbangannya kekecilan. Timbangannya kekecilan. Enggak beda. Ya udahlah segitu dah. Nggak bisa guys, timbangannya kekecilan. Salah timbangannya bukan salah body partnya. Selamat datang di 999 Carbon, teman-teman. Nah, gue sudah bersama Ko Martin di sini. Oh, apa kabar? Baik. Kali ini gue mau ngajak kalian lihat proses bikin karbon ya. Ya. Bikin karbon itu bukan karbon lapis, tapi karbon apa? Vacuum infusion. Ya. Biasanya 999 ini bikin buat Harley ya. Ya, kita jenis otomotif apa aja sih. Cuman lebih kebanyakannya Harley. Banyak. Jadi varionya ini naik level. Karena kiri kanan ini Harley, teman-teman, ya kan. Nanti hasil jadinya kalian akan lihat sendiri bedanya apa. Kita akan tes nanti karbon infusion itu lebih enteng atau lebih berat daripada pasasinya. Pokoknya semuanya udah kita siapin. Nah, sebelum itu kita mau coba lihat dulu ini ada Harley lagi dikerjain nih ya. Ya. Lagi mau dibikin karbonnya nih, Om. Betul. Oh, jadi ini dari lo nih. Betul. Nah, ini karbon ini dari lo semua nih ya. Ya. Wow, ini karbon infusion semua. Infusion. Tapi kalau ini ada aslinya emang kayak gini. Apa? Ini Custom. desainnya custom. Custom. Oh, oke. Jadi lu bisa custom bentuk juga. Bisa. Kalau Harley ini biasanya orang paling banyak diapain ya, Om, karbonnya? Biasa rata-rata mereka tuh looks-nya masih mau
OEM, cuman mau diganti materialnya ke karbon aja biar lebih ringan. Soalnya kan basicnya dia kan kayak spakbornya kan besi. Benar, karena Harley itu emang aslinya berat. Ya. Dan ini kalau diganti karbon semua gitu jauh lebih enteng ya? Jauh. Oh, spakbor sih kerasa kali ya? Spakbor yang paling jauh berasanya. Pernah coba ukur nggak berapa? Kalau spakbor Harley itu rata-rata bisa 5-7 kilo. Ya karena besi kan. Kalau karbon kita itu kurang lebih mungkin di 300-400 gram. Jauh ya? Ya, karena perbedaan material kan jauh juga, besi ke Bener. karbon kan. Jadi ini bengkel yang emang sudah sering banget pasang parts karbon Harley lah ya. Ya. Tapi yang menarik mata gue sebelum kita bahas varionya, itu ada ini motor biru gini gimana maksudnya Om? Ini kita lagi ada project V-Rod untuk didesain, kita bikin konsep dari 3D semua. Jadi kita desainnya pakai 3D, kita pakai printing 3D juga buat di fitting di motor, sampai udah dapat final desainnya baru kita bikin ke karbon. Oh, jadi karena memang carbon infusion ini lo butuh moldingan ya? Betul. Nah, 3D printed parts-nya ini yang kemudian akan menjadi molding. Betul. Oh, jadi kalau misalnya kalian punya desain sesuatu, kepikiran mau ngeprint wiki karbon di sini bisa ya? Bisa. Wow, jadi ini masih on progress teman-teman. Jadi di sini lengkap ya dari carbon infusion sampai 3D printing ada ya? Ada. Wow, dan nanti kita akan lihat gimana cara bikinnya, ya kan hasilnya seperti apa. Sekarang kita balik ke varionya nih. Nah, varionya itu akan kita bikinin parts-parts karbon di beberapa titik aja, teman-teman, ya kan? Cara prosesnya kita start dari mana? Kita lihat dari yang dalam tadi boleh ya? Boleh. Ya, kita masuk sini yuk. Ini dia beberapa parts karbon yang akan kita bikin, teman-teman. Jadi ini ada apa ya? Cover lampu. Cover lampu di bawah, cover lampu, ya kan? Ini bodi kasar kiri kanan, sama nanti dasi sama visor. Ya. Nah, kenapa dua ini? Idenya adalah karena ini kan sebenarnya bentukannya karbon gitu kan, motifnya kan. Ya, motifnya. Gue mikir kayak daripada cuma motifnya doang karbon, mending gue bikin aja karbon sekalian. Jadilah ini partsnya kemudian dilepas ya. Betul. Ini untuk dijadikan molding. Nah, moldingnya yang ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini itu emang sengaja dibikin udah pasti sesuai dengan ini ya. Betul. Tuh, ya kan? Nah, kelebihannya carbon infusion lagi adalah gue tuh soalnya pengen mempertahankan lekukan-lekukan ini nih. Ya, lekukan tajamnya. Yang tajam-tajam ini, ya kan? Nah, ini tuh lebih mudah didapat kalau pakai carbon vacuum infusion ini, teman-teman. Nah, ini di sini, terus ini juga contohnya yang ini ya. Ah, benar. Pakai bingung. Kalau misalkan lo belum punya moldingnya kayak si Vario ini, ya lo harus bikin dulu moldingnya ya, gitu ya. Betul. Kalau nggak mau bikin moldingnya, kita bisa di scan, terus kita printing partnya, baru kita bikin molding. Karena ada orang yang nggak mau part originalnya tuh rusak pasti bikin molding. Benar. Atau misalkan kayak Honda nih kan klip-klipan semua nih. Selalu ada risiko patah nih kalau Honda nih, ya kan. Nah, ini moldingannya teman-teman. Ini body pasasinya. Nah, ini tapi yang nggak ada tuh ininya nih Om. Tempat-tempat baut. Itu gimana? Itu biasa di scan. Terus kita bikinin kayak ini contoh. Ini ada yang baru jadi. Ini dudukan bautnya semua kita bikin. Dari kita scan, kita printing. Sama ini juga nih. Jadi di sini tempat karbonnya sangat canggih ya. Nah, ini juga dudukan baut. Nanti kita tinggal tempel pakai gel coat. Jadi kenapa kita pakai plastik? Khususnya ini materialnya ABS ya. Biar kalau di skrup itu nggak gampang pecah. Rata-rata kita dulu sering bikin tuh pakai fiber, pas di skrup pecah. Oke. Ya, gitu. Jadi kita buat menanggulanginya lah. Nah, jadi ini yang jadi lo udah ada alat scan 3D-nya nih ya? Udah. Ada alat scan 3D-nya. Ada printingnya. Ada printingnya juga. Jadi ini yang kemudian ditempel menyesuaikan dengan body partnya. Body part aslinya. Iya. Nah, ini klip-klipannya nih. Buat baut-bautnya gitu. Ini tuh bisa dialusin juga sebenarnya kalau mau ya? Bisa. Di amplas gitu ya? Bisa. Cuman kita kalau untuk part-part bagian dalam kita nggak terlalu kita halusin sih. Ya kan nggak kelihatan. Iya, yang penting dudukannya pas sama lebih kuat aja. Dan ini apa nih contohnya kalau ini?
Ini titik-titik putih, jerawat putih ini apa nih? Nah ini untuk marking. Ini kemarin kita scan, ini lips mobil. Kita scan di marking itu biar lebih dapat detailnya sama presisi ukurannya. Oh. Jadi sebelum kita scan kita marking dulu. Ya. Jadi di sini kalau misalkan nih, gue pengen bikin karbon behel gitu ya, behel Vario. Tapi pengen gue ubah desainnya gitu, bisa. Karena tadi lo scan dulu, terus misalnya mau diubah-ubah, di 3D print, jadi kita bentukan kayak gini. Terus baru dari sini nanti di fitting dulu. Di fitting. Baru finalnya baru kita bikin molding. Baru dibikin molding yang biru tadi itu, teman-teman. Oh. Jadi prosesnya cukup panjang ya sebenarnya, dan tapi gue sukanya adalah prosesnya canggih. Nah, dari sini jadi ini molding sudah jadi nih. Terus habis itu diapain, Om? Kita molding udah jadi ya, kita proses ke penempelan serat karbon. Jadi karbonnya ditempel di sini ya? Betul, ini kita bersihin dulu, kita pakein apa bisa dibilang kayak wax untuk biar tidak lengket, baru nempelin serat-seratnya. Di sinilah biasanya muncul opsi-opsi serat-seratnya mau pakai yang kayak gimana ya? Betul. Contohnya yang itu kali ya, boleh ya? Boleh. Jadi ada yang karbon pengennya yang kayak gini nih, yang forge gini kan bentukannya, orang sebutannya forge. Ada yang ya karbon twill begini. Ini split toe kotak-kotak kayak catur. Ada yang catur begini. Itu ada plain yang kotak-kotak kayak Ducati. Nah ini semua bisa menyesuaikan nih ya. Request. Di Vario gua itu juga gua request specific pattern ya, yang terinspirasi dari mobil-mobil supercar, teman-teman. Nanti akan kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah sekarang berarti kita pengen coba lihat proses vakumnya. Boleh. Let's go. Nah ini lagi proses mau vakum nih. Iya. Ini moldingannya yang segede gini. Ini karbonnya udah di dalamnya tadi udah ada. Udah. Oh. Terus ini langsung pakai plastik gini aja. Iya. Disilan. Disilan pakai seal tape. Ini jaring-jaring apa? Ini resin flow mesh-nya. Jadi buat aliran resinnya biar alirannya rata. Jadi sebutnya tuh karbon vakum tuh karena prosesnya di vakum. di vakum pakai ini. Loh, tapi resinnya segala gimana? Nanti diinfus. Ini pakai selang ini. Disedot. Nanti Ini lagi dicek nih, masih dicek. Ternyata tidak mudah ya guys ya. Resiko bocor banyak soalnya. Memang kalau dibandingin karbon yang lapis gitu ya, prosesnya jauh lebih ribet ya. Tapi enak dia kalau sekali jadi udah jadi ya jadi. Kalau skinning kan dari ngasarin media utama, dilapis resin, atau berapa layer, terus di sanding, baru di finishing. Prosesnya lebih banyak skinning sebenarnya. Kalau ini kan cuma dari molding, kita taruh karbon, step by step sampai jadi satu ini, sekali sedot besok tinggal buka potong finishing. Jadi ternyata setelah gue ngobrol sama Ko Martin, tidak semua parts yang karbon vakum tuh semuanya full karbon ya sebenarnya. Iya. Bisa request ya. Di mix pakai fiber. Jadi bayangin lapisan karbon tuh bukan cuma selembar doang sebenarnya. Bisa 3-4 lembar. Rata-rata kita 4 layer. 4 layer. Nah 4 layer itu bisa full karbon semua. Bisa di mix. Atau bisa karbon terus Fiber. Finishnya karbon. Oke. Topnya karbon, di paling bawahnya karbon, tengahnya fiber. Itu juga bisa. Dan atau itu cuma looknya doang karbon, fiber semua juga bisa. Itu mempengaruhi ke tentunya harga, kekuatannya segala. Kekuatannya rata-rata hampir sama, cuman kalau lebih banyak fiber itu lebih dominan tuh pasti lebih flex ya. Oke. Nggak sekaku full karbon. Kalau berat? Kalau berat sama, kurang lebih. Jadi tuh makanya karbon vakum tuh harganya mungkin bervariasi juga. Karena emang ya dari materialnya bisa beda-beda. Oh, ini resinnya nih. Ya. Ini yang disebut dengan karbon vakum. Ya. Karena emang dia ngevakum cairan ini ya. Ya. Vakumnya itu lebih ke compressingnya sih. Pressingnya itu. Sebenarnya namanya vacuum infusion kan. Vacuum infusion. Di infuse pakai resin lagi. Kalau vakum doang, kadang orang skinning sekarang udah pakai vakum juga. Jadi di skinning, ditempelin serat, dimasukin vacuum bag, dipres. Itu juga sama juga dibilang vakum. Kalau ini kan yang emang udah kita press vakum, kita alirin lagi pakai resin. Kalau part segede gini lama juga berarti ya?
Enggak lah, paling 10 menit paling lama. Berarti kalau kayak cup mesin gitu, gede Kalau banget. mesinnya tuh 15 menitan. Nah, habis divakum, masukin oven. Di dalam oven biasanya berapa lama? Harusnya 3 jam. 3 jam ya? Oh, ini belum dinyalain panasnya ya? Udah, Segini ini, oh ya lumayan hangat ya. baru dinyalain. Dia suhunya bisa sampai 200 ini. Tapi gitu caranya ya. Habis itu buka. Buka, udah jadi. Tinggal di finishing. Dipotong trim, dibersihin, naik pernis. Oh, wow. Nah, Jadi habis dari situ dilepas, kita jadinya potong. kira-kira. Kita cutting. Ini kayaknya bentuk mentah tuh gini ya. Ya, Udah keras ya. ya. Ini bentuk mentah. Nanti dibersihin bekas-bekas lamnya. Benar. Nah, baru naik ke bagian pernis, clear coat. Oh, masih di clear coat lagi. Clear coat. Nah, kalau udah di clear coat itu jadinya kayak gini. Nah, ini udah selesai clear coat. Masuk tahap sanding untuk dipolish. Ke finishing lah ya. Ya, buat finishing. Tuh guys, kelihatan banget bedanya ya. Tuh, begitulah memang bikin carbon vacuum infusion rumit sebenarnya. Panjang prosesnya ya. Ya, lumayan. Dan kelebihannya carbon vacuum infusion itu adalah nat-natnya masih jelas banget tuh. Ya kan? Lubang-lubang baut. Belakang baut, nat-natnya, lekukan-lekukannya itu masih dapat banget. Itu makanya kenapa gue sukanya vacuum infusion, bukan lapis. Kalau lapis kan mungkin resinnya tebel ya. Tapi emang kalau lapis emang biasanya lebih murah kan? Iya. Emang balik lagi sih. Karbonnya cuma 1 layer. Benar, karena emang Soalnya- balik ke budget sih. Jadi kalau memang budget menyesuaikan, biasanya emang yang lapis itu lebih menarik memang. Itu juga apa tuh? Itu diffuser X5. Diffuser X5. Ya, BMW. Set. Karbon ini bikin vakum ya. Vakum. Set gede juga. Iya, tapi enteng. Wow. Jadi tadi udah proses finishing. Sekarang Udah. kita lihat hasil akhirnya di motor. Boleh. Ini dia hasilnya teman-teman. Varionya sudah berkarbon vakum. Ini jujur sungguh-sungguh mewah ya kelihatannya ya. Ini hasil jadinya. Jadi kalau kalian lihat emang seperti gue bilang juga sebelumnya, patternnya adalah V yang di sini sampai yang ke sini ya, Martin ya. Betul. Tuh di sini V modelnya. Nah ini kan aslinya kan cuman bentukannya atau motifnya doang karbon bodi kasar asli Hondanya. Nah ini kita bikinin jadi karbon beneran teman-teman. Begitu juga dengan bodi samping kiri dan kanan, bodi kasarnya sudah full karbon ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau mau finishing doff gitu juga bisa, Bisa. ya. Itu by request aja. Tinggal by request aja ya. Kalau mau di shading pakai warna juga bisa. Oh iya, biar jadi kayak candy gitu Betul. ya. Nah ini jadi sekarang sudah karbon. Ini kita dua ini sudah kita tes dan emang lebih ringan daripada bodi aslinya, ya kan? Wow, full karbon coy. Dan ini karena yang gue bilang karena ini vacuum infusion, jadi lakukan itu masih kerasa tajam tuh. Masih kerasa tajam, masih kerasa tegas gitu. Ini sih keren banget sih. Terus ini juga di bodi sampingnya sini udah jadi teman-teman. Ini kalau kita lihat. Nah, lekukan-lekukannya ini masih bisa kerasa banget. Wow, ini sungguh mewah sekali ya motornya ya jadinya ya. Beda banget efeknya. Kalau kena karbon langsung banyak gini langsung mewah banget. Ini sih tapi jujur ya gue suka banget sini sih kalau Martin. Depannya ya, Nih di sini nih. paling kelihatan. Iya langsung kelihatan banget bedanya. Nge-V gitu. Cakep Nah, banget. bedanya lagi kalau skinning sama infusion, Hmm? dari 3 dimensi dari serat karbonnya lebih keluar. Jadi warnanya lebih naik. Kalau di skinning itu kan dia resin di atas serat, jadi 3D-nya tuh kurang. Efek karbonnya nggak gitu. Ya, Nggak gitu kelihatan ya. Tapi jujur ini cakep banget. Wow. Ini buat kalian yang kepengen varionya jadi karbon ya dan pengen beda, vacuum infusion ini bisa menjadi opsi nih teman-teman. Dan bikin pattern begini. Ini kalau misalkan ada yang pengen pesan juga boleh. boleh.
Vario Boleh. pattern begini? Ya tergantung Mas Dimas. Boleh, silakan. Kalau kalian Mas kepengen. Dimas soalnya. Kalau emang kalian kepengen, ngomong langsung aja ke Ko Martin ya kan. Tapi ini pesen ya berarti ya? Kita semua biaya order. Kita oh ya. Biasanya berapa lama sih pekerjaannya? Kalau yang ini kan udah ada molding berarti ya sekarang ya? Tergantung antrian sih. Kalau antrian lagi lumayan itu bisa 3 mingguan, 2-3 minggu. Jadi ini setidaknya sekarang moldingnya kalian udah ada ya? Udah ada. Ini jadi moldingnya udah ada, kalian bisa mau forge apa kek, mau pattern yang apa. Ko Martin semua udah ada moldingannya, dudukannya juga udah ada. Jadi basically ini motor gue udah jadi motor riset teman-teman. Udah dibongkar berkali-kali untuk nyari tahu nih fittingannya gimana. Jujur ini mewah banget sih katanya motor gue. Gue tidak menyangka Varionya akan menjadi semewah ini. Wow, sungguh aneh tapi nyata ya. Karbon vakum coy, yang biasanya bengkel ngerjain Harley ratusan juta begini, sekarang Varionya ada di sini, ya kan, berdampingan dengan Harley-Harley-nya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian tentang gimana sih caranya bikin karbon, ya kan. Dan kalau mau pesan langsung aja kontak ke Ko Martin dari 999. Thank you banget atas waktunya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow 999 Carbon juga. Saya berjalan, see you next video guys. Bye bye.